Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya, Duden The Punky Channel. Kali ini saya bersama Bang Sigit sebagai praktisi hukum dan bersama Bang Abu, pengamat kebijakan publik. Nah, kali ini kita akan membahas isu tentang yang sedang viral ya kan. Bukan cuman viral ya, cuman memang ini terjadi sehari-hari gitu. Banyak sekali masyarakat yang terkena dampaknya, yaitu mata elang ya, tentang mata elang ya, tentang motor yang kena ambil di jalan gitu. Nah itu kita akan berbicara tentang hal itu. Yang nunggak ya. Ya, jadi kita lihat dari segi hukumnya sama segi sosialnya gimana gitu. Nah, pertama saya akan ke Bang Sigit dulu nih. Jadi gimana nih Bang, legalitas mata elang itu gimana secara hukum gitu? Apakah mereka dibolehkan begitu saja mengambil motor di jalan tanpa ada surat-surat, dan kelegalannya sejauh mana gitu Bang? Mereka tuh sebenarnya boleh apa enggak sih gitu ngambil motor di jalan? Tolong dijelasin secara hukumnya gitu Bang. Oke ya, untuk menjawab pertanyaan itu saya ingin berbicara tentang asbabun nusulnya ya. Ya, jadi kenapa mata elang itu akhirnya kita sebut dia eksis di masyarakat ya. Jadi asbabun nusulnya itu adalah Undang-Undang Fidusia, spesifik pada pasal 15. Jadi di situ verbatimnya itu kira-kira berbunyi begini. Jadi debitur yang cedera janji atau dia sudah tidak mampu membayar angsur, itu kreditur atau pihak leasing itu sendiri berhak atau boleh mengeksekusi objek itu secara paksa ya, dalam tanda petik ya. Jadi melalui pasal 15 itu yang itu ada akte fidusia. Jadi akte fidusia itu setara dengan putusan pengadilan. Jadi tanpa putusan pengadilan itu bisa mengambil objek itu secara paksa, dalam tanda petik ya. Nah, itu asal usul kenapa mata elang itu ada gitu. Nah, sebenarnya baru-baru ini pasal itu dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi mata elang itu atau leasing itu boleh mengambil motor secara paksa teorinya kalau si debitur itu menyerahkan secara sukarela. Tapi kalau dia tidak menyerahkan itu motor, tidak mau menyerahkan itu motor, maka prosedur hukumnya leasing itu harus menggugat secara perdata dulu. Jadi nanti berdasarkan putusan pengadilan dia bisa mengeksekusi melalui pengadilan itu. Jadi itu tuh asal usul kenapa mata elang itu begitu eksisten ya. Ya. Jadi nah, sebenarnya kalau kita kaji dari sisi hukum ya, kalau menurut saya tanpa putusan Mahkamah Konstitusi itu, saya berpendapat itu mata elang itu nggak punya legal standing tuh, nggak punya legal standing. Karena kalau kita bicara hukum perikatan ya, misalnya hukum perikatan itu kan ada di buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tuh. Jadi kalau
misalnya mata elang itu mau dianggap sebagai pihak, jadi sebelum perjanjian itu disepakati, mata elang itu harus hadir sebagai pihak yang akan mengeksekusi apabila ada cedera janji. Jadi harus disepakati di depan dulu. Jangan tiba-tiba dia nongol, ini saya diutus oleh perusahaan, motor saya ambil. Itu kan dia kan, saya nggak kenal Anda. Gitu loh. Harusnya di depan. Karena teori hukum perikatan itu kan, perikatan itu lahir karena persetujuan para pihak atau lahir karena undang-undang itu sendiri. Nah sekarang mata elang itu hadir, tahu-tahu datang dia ngambil. Lu Anda siapa? Anda kan bukan pihak, kecuali kita sebelum perjanjian ini dibuat, kita sepakat pihaknya ini yang mau mengeksekusi ini, terus diperintahkan oleh ini. Jadi kita mesti terikat dulu secara perjanjian. Nah ini kan tidak ada perjanjian. Ini jadi kalau menurut saya tanpa ada putusan Mahkamah Konstitusi pun mata elang itu nggak punya legal standing tuh. Apalagi sekarang ada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ketemu mata elang di jalan itu ya tinggal pilihannya cuma dua, mau menyerahkan objek itu secara sukarela atau menolaknya. Gitu aja. Bilang aja ke mata elang, saya menolak, Anda gugat saja secara perdata. Gitu. Berarti mata elang itu sekarang itu legal standingnya dia kalau mau ngambil motor harus ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Gini, saya konkretkan dulu ya. Jadi Mattel itu bisa mengambil motor itu dengan catatan debitur pihak itu mau mengembalikan secara sukarela. Jadi tanpa putusan pengadilan boleh, tapi dengan catatan dia mau mengembalikan secara sukarela. Iya, sukarela lah. Ini saya kembalikan, oke? Ya sudah, selesai. Jadi tanpa putusan pengadilan. Tapi kalau debiturnya menolak, artinya kan sepakat untuk tidak bersepakat. Artinya kita beda pendapat. Nah, maka pihak leasing butuh putusan pengadilan. Itu. Iya dong. Negara udah memfasilitasi. Iya. Nah, sekarang putusan Mahkamah Konstitusi itu jalan pikirannya begitu. Kalau ada perbedaan pendapat, maka leasing harus mengajukan gugatan perdata. Iya, gitu. Ya, kalau pihak debiturnya itu setuju, ya baru mata elang boleh ya kan ngambil. Kalau nggak setuju berarti nggak boleh. Nah, tapi secara paksa nggak boleh ya. Tapi sekarang yang terjadi adalah walaupun menolak itu si debiturnya itu motornya diambil, tapi tetap diambil. Nah, itu secara hukum gimana bang? Si mata elangnya ini kira-kira bisa dilaporkan nggak kalau tetap dia mengambil secara paksa gitu, sampai memakai unsur kekerasan gitu, misal diambil secara paksa. Ya, itu kan akhirnya timbul masalah baru, konsekuensi hukum yang lain akhirnya. Jadi kan kalau debitur itu tidak mau menyerahkan objek itu secara sukarela, terus dipaksa, akan akhirnya bisa masuk pasal pemerasan itu sendiri kan, KUHP. Iya, akhirnya timbul konsekuensi hukum yang lain, persoalan lain, begitu. Nggak bisa. Nah, dari si pemilik sendiri, Pemilik sendiri punya hak itu melapor ya. Iya. Kalau memang sudah nggak bayar-bayar. Itu kan sifatnya sangat perdata sekali tuh. Mungkin dia, iya, mungkin dia bisa bilang saya bisa bayar tapi tidak sekarang. Itu kan juga ini bisa dimaklumi kalau secara perdata. Iya, saya cedera janji tapi nanti akan saya lunasi. Saya belum mau kan. Kalau si debitur belum mau mengembalikan objek itu kan kita mesti menafsir dia masih punya kemampuan membayar. Soal telat itu soal lain, tapi kan itikatnya kan dia masih punya kemampuan, kan begitu. Ya, kita sekarang ke dari sisi masyarakat dulu nih, pandangan Bang Abu nih, gimana nih Bang tentang eksistensi mata elang ini di masyarakat kita yang main ambil motor aja gitu. Nah, pandangan abang gimana tuh? Kalau saya lihat yang ada di lapangan itu kan sifatnya gimana ya? Yang satu sisi dari sisi mata elang juga dia mungkin kan bekerja ya, karena adanya tugas. Dan yang satu sisi juga mungkin si peminjam nih yang kredit.
sudah bayar cuman nggak rutin, ada kendala. Mungkin dia merasa punya hak setoran, akhirnya tata cara di lapangannya kurang komunikasi ya. Sebenarnya kalau dilihat dari hukum benar. Karena apa? Si peminjam ini juga dia ngerasa sudah bayar angsuran beberapa kali. Telatnya juga beberapa, kok harus disita keseluruhan, kan begitu paling pertanyaannya. Masih ada harta yang masih tersangkut di sana, kalaupun diambil ya mungkin cicilan yang sudah berapa itu ada kalkulasi pengembalian dana. Dari sisi si pengusaha kredit motor juga mungkin dia kan sudah kontrak ya, mungkin ya kurun waktu ya, namanya aturan sudah disampaikan di awal, cuman masalah penarikan aja yang kurang didapat fasilitas dari negara dengan cara itu tadi, mungkin berbelit-belit makan biaya kalau sampai ke pengadilan dan lain sebagainya kan dia efektivitasnya bagaimana pasti gitu. Yang paling pasti itu mungkin dari kedua belah pihak juga harus sama-sama jujur. Kadang juga mata elang juga kalau udah dapet yang bagus, hampir lunas juga masa bodoh. Yang udah terlanjur kredit hilang aja. Kan mestinya kan harus ada pembagian dong. Misalnya setor 1 tahun 18 kali, dia udah setor 15 kali, nggak setor berturut-turut 3 kali diambil. Nah, yang 15 kali dihitung dong. Telat itu dendanya berapa? Itu yang mesti disampaikan biar sama-sama ngelenggono. Ya kan, dari sisi kredit juga dia merasa rela karena memang tidak membayar, tapi ada nah dari sini juga nggak dirugikan. Jadi ke depan itu memang kedua-duanya harus ada saling komunikasi yang baik, sama-sama jujur. Peminjam juga jangan mentang-mentang nggak bisa ngambil terus dipersulit, nggak bayar-bayar, lari-larian, cariin susah, kan pusing juga yang kerja. Nah, yang minjem yang ngambil juga jangan mentang-mentang orang tablaun main ambil-ambil aja. Bodoh amat masalah udah nyicil berapa kali, kebetulan bisa dijual lagi, ada yang oper kredit, kan begitu. Ada kepentingan di situlah mungkin. Kalau komunikasi bagus mah udah kayaknya sama-sama jujur mah ngakuin itu. Nggak terlalu sulit lah ya. Berarti munculnya mata elang itu dari keengganan oknum, mungkin oknum. Ya, keengganan pihak leasing juga ya. Tapi kita juga nggak pernah tahu sih aturan yang di dalamnya itu bagaimana sih. Kalau dia sudah setor sebanyak, misalnya dia setor harus 24 kali. Nah, dia 19 lah ya. Kurang berapa tuh? Kurang 5. Telat lah 3 kali berturut-turut, yang terakhir itu disita semua. Jadi kita tanyakan ke Bang Sigit. Coba Bang, aturan mainnya gimana sih tuh Bang? Ini saya nyambung penjelasan Pak Abu tadi ya. Kata kuncinya harus sama-sama jujur ya Pak ya. Iya. Nah jadi gini, ini kita bikin simulasi aja ya. Misalnya dia punya kewajiban angsur itu 25 kali. Oke. Nah pas bulan ke-20, angsuran ke-20 dia macet tuh. Artinya kan dia punya sisa itu kewajiban itu 5 dong. 5 dong kan. Kewajiban 25 tapi dia mentok di angka 20 nih. Tadi dia bokeh lah, dipecat sama kantornya lah, segala macem lah ya. Nah sekarang gini, kalau kita mau bicara jujur, artinya utang dia adalah 5 bulan itu sendiri ya. Teorinya angsurannya 25, macet di bulan ke-20. Nah sekarang gini, ya sudah, kalau memang kita mengesampingkan jalan ke pengadilan lah ya ini ya. Ya sudah, motor ini dilelang. Opsi pertama, motor ini dilelang atau dijual ke pihak lain secara bawah tangan. Disepakati aja. Nah, hasil penjualan dipakai bayar sisa utang 5 bulan. Oh gitu. Nah, kalau ada lebih, kasih debitur dong. Oh gitu. Iya dong. Kan misalnya gini, utang 5 bulan. Ya udah, kita sepakatin deh, kita kesampingkan pengadilan atau kita kesampingkan ribut-ribut di pengadilan. Ya udah, ini motor, mobil, apapun itu kita jual deh. Mau jual secara bawah tangan kek, Pokoknya laku jadi duit. kantor lelang kek, laku jadi duit ya.
hasil penjualan kita pakai bayar 5 bulan tadi. Plus bunga telat lah. Iya, segala macam. Nah, ada lebih, kasih debitur dong. Hak. Kan dia udah ini. Kasih apa hak? Wajib itu. Hak itu. Iya dong. Haknya debitur, kewajibannya si perusahaan. Kan begitu jalan pikirannya. Nah, yang punya kewenangan melelang. Nah, itu harus disepakati. Misalnya harus keputusan sepakati. harga sekian, siapa yang punya kewenangan buat ini jual, ini jangan, yang ambil keputusan si pemberi kredit atau yang Nah, ini. itu juga harus disepakati itu. Nggak bisa sepihak. Artinya kan yang ada di masyarakat itu biasanya yang tadi Pak Abu bilang, udah angsuran tinggal 3, tinggal sedikit udah mau selesai, ditarik, nggak dapat apa-apa si debiturnya. Iya, kan? Ya kan? Tahu-tahu, nah maksudnya gini, sisa utang itu ya sudah, kita fokus ke sisa utang, barang ini kita jual. Atau kompromi yang kedua, opsi yang kedua, ya sudah, ini motor saya kembalikan, tapi saya jangan nggak dapat ganti rugi dong. Kembalian, ya. Berapa kek, kasih kek. Nah itu kan bagian dari kompromistis gitu. Jadi kita perlu. Yang sekarang negara bagaimana, Pak? Nah, negara pada konteks itu dia menyerahkan kepada para pihak. Cara perhitungnya itu Iya, boleh itu disepakati, itu kan sangat seandainya tidak sifatnya disepakatan, sangat. itu tadi putusan pengadilan. Iya, kalau gini, putusan pengadilan itu gini. Kalau Anda terus bertengkar, artinya Anda butuh pengadilan. Oh, gitu. Gitu. Jadi sepanjang Anda bisa kompromi tanpa tanpa ke pengadilan, kan terserah Anda. Terserah Anda dong. Terserah Anda cara Anda menyelesaikan masalah. Tergantung ya suka-suka Anda. Kalau Anda terus bertengkar, berarti Anda ke pengadilan. Kan begitu jalan pikirannya. Tapi ya Bang, kebanyakan di lapangan itu ya si debitur ini malah yang nggak melakukan apa-apa gitu, seakan-akan hanya diam aja karena mungkin juga tidak pengetahuannya terbatas gitu Bang. Nah jadi saran Abang gimana nih untuk para debitur kita ini yang udah terlanjur mengalami kejadian seperti itu dan diam aja, yang udah lama-lama itu apa masih bisa dia melakukan negosiasi lagi gitu? Itu masih bisa itu. Masih bisa. Jadi bisa membuktikan. Iya. Jadi gini ya. Kata kuncinya itu kompromi, buka kompromi ya. Jadi ngobrol sama. Jadi kalau kita bicara teori perdata kan daluarsanya sampai 30 tahun, Pak. Nah, kalau pihak leasing yang seperti itu acuh mengabaikan ajakan kita berkomunikasi, kita langsung Ya itu. Fungsi pengadilan itu sendiri. daftarkan langsung. Gugat secara perdata. Iya. Gugat atau misalnya kalau itu kan bisa juga kena pasal pemerasan juga mungkin kalau dia waktu ngambilnya secara paksa, ya itu kan itu. Maksud saya begini loh, kalau ketemu Matel di pinggir jalan itu kasih penjelasan. Jadi gini, Bang, saya nggak tahu ini kita pada akhirnya kita sependapat atau kita akan terus berbeda pendapat. Cuman saya mau ngomong, ini saya mau mengembalikan motor secara sukarela. Oke. Motor saya kembalikan, tetapi tuntutan saya begini, kan saya sudah angsur sekian. Kira-kira pihak leasing keberatan tidak kalau saya minta kompensasi sebesar sekian? Kompromi di bagian itu boleh. Atau motor ini ayo sama-sama kita jual. Mau jual bawa tangan juga boleh, kita jual ke kantor lelang juga boleh. Lalu hasil penjualannya buat bayar utang tadi. Si peminjam dikasih kewenangan buat jual, membeli, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sepanjang disepakati. Cocok. Boleh. Nah sekarang gini, kalau opsi-opsi yang saya tawarkan tadi Abang tolak, berarti kita butuh putusan pengadilan. Jadi maksud saya, ini debitur orang yang pinjam uang ini juga harus kritis terhadap hal-hal semacam itu, gitu loh. Jadi kalau motor ditarik boleh, ya sudah, ayo kita kompromi, gitu. Kalau kita terus berbeda pendapat, berarti kita butuh pengadilan. Kan kita butuh wasit. Analoginya kan begitu. Nggak mungkin kita terus-terusan bertengkar. Yang jelas, saya punya poin begini. Kalau kita sepakat, ya sudah, kita selesai, gitu. Nah kalau misalnya Matelnya itu maksa, ya
teriakin maling aja. Biar hukum apa Pak Abu yang hukum alam yang berjalan. Jadi yang pada intinya ya buat saudara-saudara yang pernah kena mata elang di pinggir jalan, menjadi korban mata elang itu sebenarnya daluarsanya itu menurut perdata 30 tahun masih bisa gugat ya Bang ya. Kalau Kalau mau, itu akibat kejadian itu timbul kerugian ya kita bisa minta ganti rugi dan Berapa lama itu, Bang? batasnya 30 tahun itu. 30 tahun soal Iya, gitu. 30 tahun. Sepanjang bisa membuktikan. Sepanjang bisa membuktikan. Dan negara memfasilitasi. Iya, 30 tahun. Kan ada Daluarsanya. Kalau dia mati, ahli warisnya boleh Kan nuntut. kadang ada apabila tidak digugat sepanjang berapa tahun dianggap kadaluarsa ada yang begitu. ada. Ini perdata. Kalau yang ini 30 tahun. 30 tahun. Kalau saya punya pengalaman ya kemarin di Season City itu ya. Jadi saya itu kebetulan mendampingi debitur. Jadi ditarik itu mobil, akhirnya saya kasih beberapa opsi. Ya sudah, ini mobil saya kembalikan secara sukarela. Tapi saya minta kompensasi. Kan saya sudah bayar. 2,5 tahun itu kalau saya. Nah, pendek cerita, kita dapat duit itu 8 juta akhirnya. Kan selesai tanpa ke pengadilan, Berarti dia ya kan? mengusahakan, ya? Iya, saya pikir itu sangat jarang sekali tuh kita mobil dikembalikan di hadapan mata elang, kita dapat duit itu. Kemarin di Season City belum ya 1 bulan yang lalu lah. Dapat itu. Sekarang yang ada di masyarakat kan motor kalau ditarik sama Matel udah nggak dapat apa-apa. Gitu. Ya itu berarti kalau memang yang udah pernah kena itu masih bisa ya Bang ya. Dan mungkin untuk Bisa. yang saat ini mungkin sedang ada kendala juga, ya ini juga video ini bisa bermanfaat ya gimana cara menghadapi matel-matel itu di pinggir jalan. Jadi sebaiknya gitu apa yang kita bicarakan hari ini bisa diaplikasikan juga ya. Kedepannya ya jangan walaupun kita di mob segimanapun juga sama tuh mata elang kita masih punya hak ya. tinggal di jalan gitu maksudnya. Iya. Kalau saya pikir sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi itu mungkin menurut saya posisi tawar itu bola itu ada di debitur. Ya sudah, kalau Anda nggak mau kompromi, Anda butuh putusan pengadilan. Mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ini dapat mengedukasi masyarakat semua nih. Baik yang sedang memiliki masalah dengan cicilan motornya ya Bang ya. Pasti ya dia di jalan itu was-was gitu, mata elang karena kayak gitu. Nah, Ke kantor. iya dengan adanya video ini mudah-mudahan mengedukasi nih para debitur-debitur yang sedang mengalami masalah seperti yang kita bicarakan hari ini. Nah, dan untuk yang sudah pernah kena itu kalau mau ya mungkin juga bisa hubungi Bang Sigit juga ini ya. Boleh. Hubungi kemana nih Bang kalau mau bisa Abang bantu nih. Ya melalui channel. Nah ya bisa komen juga ya kalau misalkan butuh bantuan juga bisa masuk ke kolom komentar alamatnya di mana atau enggak mau nomor teleponnya bisa kita kasih, bisa sharing ya. Nah, mungkin sekian saja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.